Sejarah asal-usul marga Nababan dan generasi marga Nababan. Marga Nababan adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari Toga Siombing, yang dahulu lahir dan bertempat tinggal di Tipang atau dekat Muara Tapanuli Utara. Memang tidak bisa disalahkan apabila ada marga Nababan yang menyebut dia marga Siombing. Tetapi seiring dengan perkembangan dan semakin banyaknya keturunan marga Siombing, maka ada baiknya disebut marga Nababan, apalagi saat ini yang kita tahu keturunan Toga Siombing sudah ada saling menikah. Keturunan Toga Siombing ada terbagi 4, yaitu pertama Silaban atau Borsak Junjungan atau sebagai anak pertama. Yang kedua Lumban Toruan atau Borsak Siromonggur sebagai anak kedua. Yang ketiga Nababan atau Borsak Mangatasi sebagai anak ketiga. Keempat Hutasoid atau Borsak Bimbingan sebagai anak keempat atau Siappudan. Keempatnya sudah banyak saling menikah. Contohnya antara Silaban dengan Lumban Toruan, Lumban Toruan dengan Nababan, Nababan dengan Hutasoid, Hutasoid dengan Silaban, dan sebaliknya. Tetapi menikah dengan satu marga sangat dilarang dan tidak boleh pada dasarnya. Toga Siombing mempunyai saudara, yaitu Toga Simamora yang merupakan anak dari Toga Sumba. Jadi anak Toga Sumba ada 2, yaitu pertama Toga Siombing, kedua Toga Simamora. Dan menurut cerita, Toga Sumba dulu tinggal di daerah Balige, tetapi suatu ketika timbul perselisihan di antara mereka karena ketidaksengajaan dari keturunan Nai Sobuon mengakibatkan anak dari Nai Tukaon tewas. Sejak kejadian ini keturunan dari Nai Sobuon jadi was-was dan akhirnya mereka keluar dari Balige dan menetap di pinggiran Danau Toba, yakni Hutameat di Balige. Tetapi rasa was-was selalu menghantui. Akhirnya Toga Sumba pun harus merantau dan membuka perkampungan lagi ke daerah Samosir, yaitu Kampung Tipang, dan di sana Toga Sumba menetap dan memiliki 2 turunan di atas. Berjalan waktu, akhirnya Toga Sumba pun meninggal di Tipang. Kedua anaknya tidak ada kecocokan sehingga timbul pertengkaran gara-gara pembagian harta warisan, konon disebut cuman gara-gara 1 ekor kerbau. Karena Toga Siombing merasa anak yang paling sulung, maka dia berhak untuk memilih bagiannya pertama, dan dia memilih bagiannya setengah ke belakang. Tetapi Toga Simamora juga menginginkan bagian setengah ke belakang, dan akhirnya mereka pun sepakat bagian kepala bagian Toga Simamora. Sewaktu-waktu Toga Siombing mau menggunakan kerbau tersebut untuk membajak sawah, tetapi dilarang oleh Toga Simamora karena bagian depan atau leher dari kerbau yang digunakan untuk meletakkan baja itu adalah milik Toga Simamora. Situasi pun terus memanas, selalu bertikai karena Toga Siombing tidak bisa lagi membajak sawah. Perselisihan pun terjadi kembali ketika kerbau itu beranak karena Toga Simamora merasa itu miliknya. Toga Siombing pun ngotot bahwa anak kerbau itu adalah miliknya karena keluar dari bagian belakang. Yang pada akhirnya Toga Simamora pun pergi dari kampung itu dan membuka perkampungan dan menetap di Lobusipagabu, di atasnya Bakara. Sedangkan Toga Siombing juga akhirnya pindah dari Tipang karena tanahnya kurang subur ke arah Sipultak dan membuka kampung yang dulu diberi nama Lobuanaria. Menurut cerita, marga Nababan diyakini berasal dari kata baba atau mulut. Konon katanya Borsak Mangatasi ini kurang lancar berbicara dan sulit mengutarakan sesuatu dengan lugas dan agak pelupa, sehingga kalau seseorang menyuruhnya
maka ia akan mudah lupa akan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Kadang dia akan kembali lagi untuk menanyakan tadi saya disuruh ngapain, sehingga dia pun harus berulang-ulang untuk mengucapkan sesuatu biar tidak lupa. Ceritanya kira-kira seperti ini. Suatu Borsak mengatasi tumbuh dewasa. Ia disuruh oleh orang tuanya untuk mencari teman hidupnya. Namun ia tidak tahu harus mengatakan apa pada perempuan yang akan ditemuinya. Kemudian dia meminta pada ibunya untuk mengajarkannya bagaimana cara mengungkapkan isi hatinya terhadap calon pasangannya. Lalu ibunya mengajarkan, "Hai gadis, apakah kamu ada perasaan suka sama saya agar saya sampaikan kepada orang tua saya?" Kemudian Borsak mengatasi berangkat mencari wanita idamannya. Namun di tengah perjalanan ia pun lupa dan kembali pulang pada ibunya untuk meminta diajarkan kembali. Dan ternyata itu terjadi berulang-ulang, dan setiap ia kembali pada ibunya, ia selalu diajarkan kata yang sama tetapi ia tetap lupa. Hal ini selalu membuat ibunya marah dan jengkel. Tetapi ibunya juga merasa lucu dengan tingkah anaknya, dan sambil tersenyum ibunya mengatakan, mulai saat itu Borsak mengatasi mendapat nama baru Nababan. Tipang adalah tempat kelahiran marga Nababan dan di sana pula berkembang. Tetapi lama-kelamaan keturunannya mulai merantau ke beberapa daerah seperti Nagasaribu, Lumban Tonga-Tonga, Butar, Sipulta, Siborong-Borong, Sitabu-Tabu, Paniaran, dan daerah lain. Tipang adalah tempat kelahiran marga Nababan dan di sana pula berkembang. Tetapi lama-kelamaan keturunannya mulai merantau ke beberapa daerah seperti Nagasaribu, Lumban Tonga-Tonga, Butar, Sipulta, Siborong-Borong, Sitabu-Tabu, Paniaran, dan daerah lain.